Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang mulia dan dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, semoga Allah yang Maha Agung menjadikan perjumpaan kita ini perjumpaan yang penuh dengan barakah. Betapapun kita berjumpa lewat udara, tetapi kita bermohon kepada Allah, baik saya, keluarga saya, dan pendengar, pemirsa semuanya Zakat TV yang dimuliakan Allah, semoga diberikan kesehatan lahir batin, diberikan rezeki yang halal, luas dan barakah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan berbincang tentang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana agar rumah kita menjadi rumah yang surgawi? Seperti sabda Nabi, baiti jannati. Betapapun rumah Nabi itu kecil mungil, bahkan ada keterangan hanya 3 kali 4. Kalau tangannya ditunjukkan ke atas sampai ke atapnya. Tetapi beliau bersabda, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Yang pertama, bagaimana kita menjalankan firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. An-Nisa ayat 3. Nikahilah wanita-wanita yang terbaik. Ma taba lakum minan nisa. Jadi kalau ingin keluarga kita keluarga yang surgawi, keluarga yang ada kebahagiaan di dalamnya, maka jadikan pilihan pertama, pasangan kita adalah pasangan yang wanita yang terbaik. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Alangkah bahagianya kalau para istri seperti istrinya Nabi. Kalau suaminya pulang dari masjid, habis salat subuh, Rasulullah kalau pulang, subhanallah, Aisyah sudah dandan. Wanita yang terbaik, menenteramkan kolbu, menyenangkan hati. Baiti jannati, rumahku surga. Kenapa? Ada itu solihah di sana. Bagaimana selanjutnya supaya keluarga kita menjadi keluarga yang surgawi? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menjadikan untukmu pasanganmu. An khalaqalakum min anfusikum. Jadi seakan-akan pasangan kita itu sudah Allah ciptakan. Maka siapapun yang mendengar nasihat ini kok belum punya pasangan, siapkan diri untuk menerima pasangan. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Laki-laki yang buruk mendapatkan perempuan yang buruk, dan sebaliknya. Kalau kita ingin wanita solehah yang kita miliki, maka persiapkan diri, wahai para pemuda, supaya mendapatkan nisa yang terbaik, perempuan yang terbaik. Siapkan diri menjadi manusia yang terbaik. An khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan untukmu dari jenismu. Subhanallah.
Ketika Nabi Adam diciptakan dalam keadaan sendiri, sepi, nggak menentu. Maka siapapun yang hidupnya masih sendiri tentunya masih sepi, nggak menentu. Carilah pasangan. Siapkan diri untuk mendapatkan pasangan. Dan pasangan kita adalah dari jenis kita, manusia juga. Min anfusikum azwaja. Untuk apa Allah berikan pasangan kepada setiap insan? Orang yang beriman diberikan pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu hidup tenang, sakinah, tenang, tentram. Apa itu sakinah? Ketenangan, ketentraman. Rumah adalah tempat ketenangan, tempat ketentraman, maka disebut maskan, tempat yang tenang. Seyogyanya istri pulang ke rumah, suami pulang ke rumah, hidupnya itu tenang, tentram. Maka kalau belum ada sakinah, tanda-tanda itu ada masalah dalam keluarga itu, harus segera selesaikan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang, tentram. Bagaimana keluarga kita supaya tenang, tentram? Syukuri yang didapati, sabari yang belum didapatkan. Kenapa? Dengan syukur hati akan lapang, dengan sabar hati akan tabah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Dan Allah jadikan dalam keluarga itu mawaddah, cinta kasih. Cinta kasih, cinta yang gemesin, cinta fisik, rahmah, cinta rohani. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, umurnya terpaut 15 tahun, tetapi Nabi menyampaikan baiti jannati, karena kecantikan fisik itu nggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan kecantikan rohani. Fisik penting, tetapi rohani lebih penting. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta fisik, cinta yang gemesin, wa rahmah, cinta rohani. Dan ini yang membuat keluarga itu abadi sampai di hari kiamat nanti. Karena betapapun indah secara fisiknya, cantik wajahnya, ganteng rupanya, ganteng, cantik itu tidak lama. Percayalah, karena sungguhnya wajah ganteng, cantik itu 20. Baiklah peserta, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya sampaikan tadi, kalau ganteng, cantik itu tidak lama. Percayalah, waktu dinikahin memang cantik, memang ganteng. Tapi 20, 40 tahun itu berjalan, cantiknya akan pudar, gantengnya akan sirna. Telah memberikan saran kepada kita, memberikan nasihat kepada kita. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Cinta fisik, cinta rohani. Kalau kita berpegangan pada cinta fisik 30 tahun, 40 tahun, sudah nggak cinta lagi. Kalau hanya cinta fisik. Tapi kalau cinta rohani, subhanallah, sesungguhnya cinta rohani ini membuat abadi bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di akhirat nanti.
sampai di akhirat nanti keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, di mana Allah telah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Karib-karib kerabat, orang-orang yang saling mencintai, yang berteman di dunia, di akhirat itu bisa bermusuhan. Kalau dia di dunianya suka bermusuhan, maka jadikan keluarga kita adalah keluarga yang di dunia ini akrab, sehingga nanti di hari kiamat nanti hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka di hari kiamat bersama pasangan-pasangannya duduk bersandar, bertelekan dalam surga, bercengkrama. Kenapa? Di dunia mereka saling melindungi, saling mengasihi, saling memberi, saling mencintai, saling berkorban. Selayaknya seorang suami itu menjadi pakaian buat istri, istri menjadi pakaian buat suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bagaimana fungsi pakaian? Melindungi ketika kepanasan. Maka bagusnya seorang istri kalau melihat seorang suami yang lagi panas, bukan hanya panas dohirnya, panas batinnya, segera dia dinginkan, raih tangannya, elus tangannya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika. Tentram kalbu suami. Betapa Rasulullah ketika menerima wahyu saat itu tergopoh-gopoh, gemetar. Maka Khadijah radhiyallahu anha menenteramkan kalbunya, menenangkan hatinya, sehingga beliau menyelimuti Rasulullah. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Ketika Rasulullah diselimuti oleh Khadijah, tenang kalbunya, tentram batinnya. Maka selayaknya pasangan suami istri harus seperti pakaian di mana mendinginkan ketika kepanasan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, bukan hanya itu, pakaian juga melindungi dari penyakit. Suami dan istri harus saling melindungi, bukan hanya penyakit dohir, tapi juga penyakit batin. Seorang suami jangan sekali-kali menyebut aib istri, atau istri menyebut aib suami di hadapan orang lain. Kalau mau saling menasihati, bahwa sabil haq wa tawassobis sabar. Saling menasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran, wa tawassobil marhamah, dan saling menasihati dalam berkasih sayang. Jadi nasihat itu disampaikan dalam rangka karena kasih sayangnya suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau ada aibnya, istri punya kekurangan, suami wajib menyempurnakan. Suami punya kekurangan, istri wajib menyempurnakan. Karena kalau cari seorang istri yang tidak punya aib, suami nggak punya aib, carilah ke ujung dunia nggak akan ketemu. Maka kekurangan istri disempurnakan oleh suami, kekurangan suami disempurnakan oleh istri. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, para istri kita adalah istri akhir zaman. Tidak sesolehah Khadijah, tidak sesolehah Aisyah radhiyallahu anha. Istri kita adalah istri wanita akhir zaman yang baru berusaha salehah. Pun para suami Anda, wahai para istri, adalah lelaki akhir zaman yang baru berusaha untuk soleh. Belum sesoleh Nabi Muhammad, dan pasti tidak akan bisa menyamai. Tidak sesabar Nabi Ibrahim, dan pasti tidak akan menyamai. Karena sungguhnya kita semuanya, para suami, adalah lelaki akhir zaman. Maka sempurnakan kekurangan suami dengan kesempurnaan istri. Saling melengkapi, saling menyempurnakan. Yang berikutnya,
Seorang suami harus tahu posisinya, bahwa dia adalah sebagai seorang pemimpin, pembimbing bagi perempuan. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, pendamping bagi perempuan. Maka dia harus mengarahkan. Karena yang namanya perempuan itu seperti sabda Nabi, khuliqat mar'atu min dila'in. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kamu biarkan bengkok, akan bengkok terus. Maka luruskan. Luruskan. Tapi jangan kamu paksa, nanti akan patah. Meluruskan perempuan itu seperti meluruskan kecambah. Kecambah itu kalau langsung diluruskan begitu saja patah. Maka siapkan air panas, masukkan kecambah itu di air panas, insya Allah akan lurus pelan-pelan. Tapi jangan pakai air panas. Tapi maksudnya dihangatkan dulu, dipuji dulu, subhanallah. Fastausu bin nisa'i khairan, pesan Nabi. Fastausu bin nisa'i khairan, fastausu bin nisa'i khairan. Berikan nasihat kepada wanita, kepada perempuan, pada para istri dengan nasihat yang baik. Niscaya akan lurus. Kenapa laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangga? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena karunia yang Allah berikan kepada para lelaki, kepada para suami. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Allah berikan kepada para suami itu bisa mencari nafkah, memberi nafkah pada keluarganya. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kenapa dia menjadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena karunia yang Allah berikan pada suami, telah memberikan nafkah pada keluarganya, mencari rezeki yang halal buat keluarganya. Maka selayaknya seorang istri yang terbaik adalah yang taat. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Wanita salihah adalah wanita yang qanitat, yang taat. Qanitat itu bukan taat biasa. Kalau taat biasa, taat karena takut. Taat karena suami telah berjasa padanya. Sementara qanitat ini, jangankan suami telah berjasa, ketaatan istri yang qanitat adalah karena ini perintah Allah. Baik engkau memberikan nafkah yang cukup maupun enggak cukup, kalau qanitat tetap dia menjadi wanita yang salehah, yang idza nadarta ila syaratka, kalau dipandang suami membahagiakan hati. Wa idza amartaha atau atka, kalau dia memerintahkan kepadamu, maka engkau mentaati. Itu wanita salihah. Wa idza ghibta, kalau dia tidak ada di sisimu, hafidat bimalika, dia menjaga hartamu. Wa farjaha, dia jaga kehormatannya. Itu wanita salihah. Di mana dia
selalu menyenangkan hati suami, menghibur hati suami. Dikala gundah gulana, dikala dia bersedih, maka dia pandai untuk menghibur suaminya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah. Atas dasar ini, maka keluarga Nabi betapapun sempit rumahnya. Bahkan ada riwayat Nabi itu sehari berpuasa. Kalau seandainya hari besok tidak ada makan, berpuasa lagi. Kadang-kadang sampai hari ketiga berpuasa lagi. Beliau menyampaikan baiti jannati, karena istrinya adalah wanita solehah. Dan Rasulullah menjadi teladan dalam keluarganya. Beliau bersabar ketika tidak ada makanan dalam keluarganya. Beliau menyampaikan, aku berpuasa. Adakah para suami ketika nggak ada makanan di rumah kemudian saum berpuasa? Tidak marah kepada istrinya? Butuh prinsip syukur dan sabar. Kenapa? Karena keluarga yang dilandasi dengan syukur, ajaban li amril mu'min, menakjubkan itu perkara orang yang beriman, kata Nabi. Idza asabat khusra fasakara wa kana khairan lahu wa idza asabat dharra fasabara wa kana khairan lahu. Menakjubkan orang yang beriman itu. Kalau ditimpa yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu menjadi kebaikan baginya. Wa idza asabat dharra fasabara. Kalau ditimpa yang menyusahkan, dia sabar. Wa kana khairan lahu. Itu menjadi kebaikan baginya. Itulah keluarga yang beriman. Suaminya bersyukur bersabar, istrinya bersyukur bersabar. Insya Allah dalam kondisi seperti itu, keluarga itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya tenang damai, tapi penuh cinta. Cinta yang gemesin, warahmah, cinta kasih. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para istri menjadi istri-istri yang salehah. Para suami mencari nafkah-nafkah yang halal. Halal nggak cukup. Setelah halal yang diperoleh, dia harus keluarkan zakatnya. Dia keluarkan infak sedekahnya. Kenapa? Karena dengan cara inilah sesungguhnya keluarga itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Marilah kita bersama-sama akhiri perjumpaan dengan bermunajat kepada Allah. Barang siapa yang mengawali doa-doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabb, jangan engkau gelincirkan hati kami. Dalam karuniakan hidayahmu pada kami. Curahkan rahmatmu pada kami. Sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb, karuniakanlah pada kami pasangan-pasangan kami
anak cucu kami yang menjadi permata hati bagi kami. Jadikan kami imam, teladan bagi orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kami saleh dan salehah. Anak cucu yang menjadi penyambung amal bagi kami. Cerdaskan akal pikirannya, bersihkan hatinya, indahkan akhlaknya, lembutkan tutur katanya. Tumbuh kembangkan putra putri kami dalam kebaikan, ya Allah. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahlil Qur'an wa khasati. Jadikan kami dan keluarga kami hamba-Mu yang ahli Qur'an, hamba-hamba pilihan-Mu. Rabb, jadikan saat ini saat ijabahnya doa-doa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah ibu ayah kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Karuniakan pada kaum muslimin ulama-ulama yang bersatu, pemimpin-pemimpin yang adil dan bijaksana, pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.